jelaskan terlebih dahulu nih tentang tema diskusi kita sore hari ini, yaitu pemerataan guru berkualitas melalui seleksi aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN PPPK. Pemerintah terus berupaya untuk memenuhi pelayanan dasar di masyarakat, yaitu pendidikan dan kesehatan. Nah, salah satu upaya tersebut diwujudkan dengan memprioritaskan pengadaan aparatur sipil negara guru tahun ini yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Prioritas ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang fokus pada pembangunan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 2022, pengadaan PPPK guru diprioritaskan pada 3 kategori pelamar. Pelamar prioritas pertama yaitu tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2, guru non-PNS, guru non-ASN, maksud saya, lalu lulusan pendidikan profesi guru, dan guru swasta yang pada masing-masing kategori tersebut telah memenuhi nilai atas PPK JF Guru tahun 2021, tetapi belum mendapat formasi. Kemudian pelamar prioritas 2 adalah THK 2 dan pelamar prioritas 3 adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun. Adapun lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar di basis data Kemendikbudristek serta mereka yang terdaftar pada data pokok pendidikan masuk dalam kategori pelamar umum. Nah, pemerintah memastikan seleksi diselenggarakan secara transparan dan ketat demi mendapatkan ASN yang berkualitas dan berintegritas. Nah, untuk membahas lebih jauh tentang pemerataan guru berkualitas melalui seleksi ASN PPPK ini, telah hadir di tengah-tengah kita yang pertama adalah PLT Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Ibu Nunu Suryani. Selamat sore, Ibu. Sore, Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu, ya? Amin, amin. Oke, siap. Kemudian telah hadir juga di tengah kita Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Bapak Suharmen. Selamat sore, Pak Suharmen. Selamat sore, Mbak Dita. Baik. Terima kasih ya, Pak, sudah bergabung dengan kami untuk ngobrol-ngobrol kita sore hari ini ya, Pak. Baik, selanjutnya kita sapa Bapak Adrianto, Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan. Betul ya, Pak, ya? Ya, betul. Terima kasih. Selamat sore, Mbak Dita. Selamat sore. Semua. Selamat sore. Baik, semoga nanti juga bisa bergabung bersama-sama dengan kita ya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, kita langsung masuk saja ya, sahabat Dikbud, ke sesi pertama atau segmen pertama dari silaturahmi Merdeka Belajar kita sore hari ini. Nah, untuk mengawali nih, saya ingin bertanya dulu nih kepada Ibu Nunu, boleh ya, Bu, ya? Ya, boleh. Nah, untuk gambaran awal nih untuk kami, bagaimana sih, Bu, kondisi ketersediaan guru saat ini dan berapa sebetulnya jumlah kebutuhan untuk mencukupi ketersediaan guru yang bisa dikatakan ideal seperti itu? Iya, terima kasih Mbak Dita. Jadi berdasarkan jumlah siswa yang ada di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, rombongan belajar beserta distribusi satuan pendidikan, kami membutuhkan 2,4 juta guru ya, di satuan pendidikan negeri ya. Jadi angka kebutuhannya itu 2,4 juta. Angka tersebut juga sudah memperhitungkan kebutuhan guru agama ya Mbak pada satuan pendidikan. Nah, dalam menutupi kebutuhan tersebut, saat ini telah tersedia 2,1 juta guru yang terdiri dari 1,3 juta guru ASN dan 224.000 guru non-ASN. Jadi ini masih ada nih guru non-ASN jumlahnya lebih dari 700.000. Sehingga saat ini kami masih kekurangan guru sekitar 250.000, Mbak. Banyak sekali ya. Cukup banyak ya, Bu, ya. Lalu dengan kurang tersebut, langkah apa saja sih, Bu, yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil rekrutmen ASN PPPK yang optimal gitu, Bu? Ya, jadi
dalam hal untuk memenuhi kebutuhan guru tersebut, kami sudah melakukan rekrutmen guru ASN P3K yang sudah berkoordinasi dengan Basarnas, termasuk ada dari PKN, Pak Suharmen, kemudian dari Menkyu, juga Kemenpan RB. Jadi koordinasi tersebut dilakukan agar dapat merekrut guru ASN P3K dengan pola blended, yaitu yang sekarang ini yang direncanakan ada pola tertutup dan pola terbuka. Jadi rekrutmen tertutup itu artinya kami akan menyeleksi kebutuhan guru ASN P3K bagi rombongan belajar atau kelas yang telah terisi oleh guru non-ASN. Jadi yang ini tertutup, yang sudah ada guru-guru di situ itu tertutup. Lalu ada rekrutmen terbuka juga, artinya kami juga akan menyeleksi kebutuhan guru ASN P3K bagi rombongan belajar atau kelas yang belum memiliki guru non-ASN atau rombel yang masih kosong gitu, Mbak. Oke, baik. Jadi kalau dilihat dari situ saja sebenarnya sudah ada bayangan sedikit ya. Tapi mungkin bisa menjelaskan lagi syarat kriteria yang bisa mendaftar itu seperti apa? Jadi karena di dalam ini seleksi guru ASN P3K ini sudah diatur melalui Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022. Jadi Permen PAN itu dipakai sebagai acuan pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun ini. Jadi siapa saja yang boleh ya. Jadi dalam Permen PAN juga sudah disebutkan ada 3 mekanisme, Mbak, yang tadi sudah Mbak Dita sampaikan. Yang 193.000 itu yang sudah lulus PG, mereka lah yang bisa disebut sebagai pelamar prioritas 1. Siapa saja mereka? Jadi guru itu adalah guru yang sudah lolos PG atau ambang batas tahun 2021 yang terdiri dari THK 2, guru sekolah negeri, bisa juga dari lulusan PPG, dan juga ada juga guru seleksi yang mekanisme penilaian kesesuaian itu diperuntukkan bagi guru yang sudah ada di Dapodik 3 tahun. Jadi gurunya adalah yang ada di Dapodik 3 tahun, itu boleh ikut. Sedangkan yang terbuka tadi ya, itu tadi seleksi tes, siapa saja yang boleh ikut, ya mereka adalah guru honorer. Yang kurang dari 3 tahun di sekolah negeri, lulusan PPG, maupun guru yang ada di Dapodik, yaitu guru swasta. Jadi inilah yang rencana seleksi dan siapa saja yang ikut, dan karena seleksi tersebut sesuai amanah bahwa guru itu harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana ada dalam Undang-Undang Guru Dosen, maka tes bahwa kewajiban memiliki kompetensi profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian itu, maka seleksinya dilakukan dengan cara yang komprehensif sebagaimana standar guru yang sudah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Seleksi itu menilai kompetensi individu pada ranah pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Itu, Mbak. Seperti itu ya, sahabat Ikut. Mungkin di antara sahabat Ikut sore ini juga ada yang masih butuh informasi seperti ini ya, Bu ya. Nah, barusan dijelaskan oleh Bu Nunu. Nah, kita beralih sebentar ya nih, sahabat Ikut, ke Pak Suharmen. Terkait dengan mekanisme perekrutan nih, Pak. Bagaimana sih sebenarnya mekanisme perekrutan ASN PPPK ini mulai dari pendaftaran sampai dengan penempatan? Ya, terima kasih Mbak Dita. Kalau kita berbicara bagaimana mekanisme dari seleksi guru, sebetulnya bukan hanya guru, tetapi hampir semua seleksi itu menggunakan standar mekanisme yang sama. Pertama tentu saja ada formasi yang diumumkan terlebih dahulu kepada seluruh masyarakat. Jadi setelah diumumkan formasi tadi, kemudian baru masing-masing peserta bisa melakukan pendaftaran melalui sistem. Semua pengumuman juga dilakukan melalui sistem. Ya tentu teman-teman sahabat guru juga sudah tahu bahwa ini adalah sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau disebut dengan SSCASN. Mereka bisa melakukan pendaftaran melalui sistem tadi. Nanti dari pendaftaran tadi ada bisnis proses yang kemudian diatur sesuai dengan keputusan dari Panselnas. Misalnya terkait dengan guru, siapa saja yang boleh mendaftar di sekolah tertentu, karena guru ini kan ada beberapa skema, ada 3 tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nunu.
Nah, nanti siapa saja yang boleh mendaftar di sekolah A, siapa yang boleh mendaftar di sekolah B, siapa yang mendaftar di sekolah C. Bisnis proses ini karena sistem seleksi guru ini tertutup artinya hanya diizinkan mereka mendaftar bagi mereka yang sudah terdaftar di data Dapodik dan data THK2-nya BKN yang tentu saja yang mereka berprofesi sebagai guru. Di data THK2 BKN itu juga adalah data yang berprofesi sebagai guru. Nah, karena pendaftarannya tertutup tadi, maka tentu mereka akan diprioritaskan bagi mereka-mereka yang mengajar di sekolah induknya. Nah, bisnis proses ini yang kemudian harus dituangkan ke dalam sistem pendaftaran sehingga nanti tidak ada pendaftar yang salah kamar dalam tanda kutip. Salah kamar misalnya dia harusnya itu honor di sekolah negeri 1, tapi dia di Klaten misalnya, tapi dia mendaftar di sekolah negeri 1 Yogyakarta karena tiba-tiba datanya tadi muncul di Yogyakarta misalnya. Nah, bisnis proses ini sudah dimatangkan dengan teman-teman di Kemendikbud berdasarkan data-data dari Kemendikbud dan ya insya Allah besok akan dilakukan uji fungsi, uji coba terhadap sistemnya supaya bisnis proses tadi inline. Nah, setelah itu nanti baru ada proses seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini kan karena seleksi tertutup tentu seleksi administrasi tidak perlu dilakukan karena datanya sudah by name dalam konteks ini. Kemudian ada diumumkan siapa mereka kemudian bisa mencetak nomor pesertanya, kemudian baru pelaksanaan seleksinya. Nah, kalau seleksinya kemudian dilakukan seleksi terbuka, sementara kalau guru itu kan seleksinya melalui sistem UNBK nanti. Jadi setelah datanya clear semua, maka mereka mendaftar, mereka kemudian mencetak kartu peserta, maka mereka bisa mengikuti seleksi di sistemnya UNBK. Kalau dalam ancar-ancar awal, kalau proses ini kita mau lakukan secara keseluruhan, dengan melalui mekanisme terbuka dan tertutup tadi, maka paling cepat pelaksanaan seleksi tadi bisa kita laksanakan di minggu ketiga bulan November. Proses pendaftaran yang juga harus mengikuti skema yang diatur di dalam PP 11 2017 ataupun di dalam PP 49 2018. Yang diatur itu adalah jumlah hari. Misalnya pengumuman itu harus berapa hari kalender misalnya. Itu diatur di dalam PP. Jadi kita tidak bisa kemudian melanggar ketentuan yang sudah diatur di dalam PP tadi. Karena nanti ada potensi orang kemudian merasa, oh karena saya nggak tahu, misalnya pengumuman kita berikan hanya 10 hari, seminggu misalnya. Nanti orang yang tidak tahu pengumuman seminggu tadi, pengumuman sudah ditutup, mereka baru mau mendaftar, mereka merasa dirugikan dan mereka punya hak untuk melakukan protes. Kenapa pengumumannya terlalu pendek? Gitu. Nah, skema ini harus diikuti karena itu adalah mandat di dalam peraturan perundang-undangan kita. Nah, kalau kita melaksanakan seleksi di minggu ketiga bulan November, kemudian dilakukan pengolahan hasil, ya insya Allah pengumumannya nanti akhir-akhir atau di minggu ketiga, minggu keempat bulan Desember itu sudah bisa diumumkan hasilnya. 1 bulan ya Pak ya? Ya, sekitar 1 bulan karena harus direkonsiliasi semua data. Harus dilakukan rekonsiliasi semua data. Jangan sampai nanti datanya kemudian tiba-tiba itu baru masuk, ternyata dia lebih tinggi skornya dari yang sudah terlanjur diumumkan. Nah, kan jadi berpotensi masalah. Jadi semua data harus dipastikan masuk dulu, kemudian baru diolah. Setelah diolah, baru kemudian ditandatangani juga secara digital oleh Kepala BKN untuk ditentukan kelulusan yang bersangkutan. Nah, bagaimana penetapan NIT-nya? Tentu yang bersangkutan nanti penetapan NIT-nya setelah diumumkan dan setelah melalui proses sanggah. Jadi nanti mereka juga diberikan mekanisme untuk bisa melakukan sanggah terhadap nilai yang bersangkutan. Kalau misalnya mereka merasa dirugikan, katakanlah misalnya saya nilainya itu dapatnya itu 100 gitu. Tapi kok kenapa yang muncul di hasil kelulusan BKN nilai saya hanya 80 gitu. Nah, mereka bisa menyanggah itu. Jadi kalau dia merasa dirugikan, mereka diberikan skema untuk melakukan sanggahan. Nah, masa sanggahnya ini adalah 10 hari. Jadi 3 hari masa sanggahnya, kemudian 7 hari bagi instansi untuk menjawab. Jadi nanti teman-teman Dikbud karena pelaksanaan seleksinya dilakukan dengan sistem UNBK, maka teman Dikbud nanti harus menyiapkan jawaban dari sanggahan-sanggahan para peserta tadi. Nah, setelah itu mereka
kalau semua sudah clear, sudah selesai periode sanggah, baru kemudian kita umumkan kelulusan final yang akomodasi atau menolak sanggahan dari para peserta. Setelah itu mereka bisa langsung mengisi daftar riwayat hidup untuk penetapan nomor induk P3K-nya melalui sistem juga. Jadi mekanisme yang dilakukan di seleksi ini tidak ada melalui yang dilakukan secara manual, mulai dari pengumuman sampai dengan yang bersangkutan ditetapkan nomor induk P3K-nya, itu semua menggunakan teknologi informasi. Tidak ada campur tangan orang, termasuk transfer data dari teman-teman Kemendikbud ke BKN itu juga by system. Jadi tidak ada transfer data yang teman-teman Dikbud menyampaikan dalam bentuk flash disk ke BKN, gitu. Tidak. Data harus dalam posisi terenkripsi, data terenkripsi tadi yang kemudian disampaikan dengan sistem enkripsi yang disiapkan oleh teman-teman di BSSN, sehingga BKN juga kemudian tidak ada kesempatan untuk merubah-rubah data tadi. Ya. Itu Mbak Dita, mekanismenya mulai dari pengumuman sampai dengan penetapan nomor induk. Nah, penetapan nomor induk ini kalau kita konsisten dengan jadwal tadi, maka penetapan nomor induk tadi diperkirakan paling cepat itu sekitar bulan Januari minggu ketiga. Oke. Jadi dari mulai tes. Ya, mulai dari tes, pengumuman itu 1 bulan, kemudian sampai betul-betul ditetapkan itu 1 bulan lagi ya Pak. Berarti Januari ya Pak. Minggu ketiga bulan Januari begitu Pak ya. Betul. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan sahabat Dikbud sudah ada gambaran ya mengenai mekanismenya dan tidak ada yang manual seperti itu ya. Betul. Baik, kita beranjak dulu nih ya Pak ke Pak Adrianto selaku Direktur Dana Transfer Umum nih dari Kementerian Keuangan. Ya, baik Mbak Rita. Ya, Pak, jadi dengan adanya perekrutan ASN PPPK ini bagaimana sih dengan perhitungan biaya yang mungkin muncul nih Pak akibat penggajian maupun tunjangan bagi para calon ASN PPPK? Baik, terima kasih Mbak Dita. Sebetulnya ya komitmen pemerintah dalam mendukung pengadaan P3K guru khususnya ini sejak 2 tahun yang lalu malah sebetulnya sudah sangat-sangat mendukung pada saat Pak Menteri itu mengumumkan akan merekrut 1 juta waktu itu. Sudah kita siapkan anggarannya, kita hitung di dalam DAU-nya pemerintah daerah. Jadi kan kita tahu bahwa pemerintah pusat itu kan menganggarkan dana transfer kepada pemerintah daerah. Ada beberapa bentuk, salah satunya adalah DAU, namanya itu, dana alokasi umum. Dana alokasi umum ini memang digunakan salah satunya adalah untuk dalam perangkat pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik. Nah, di dalamnya sudah kita hitung. Kalau tahun 2021 kemarin itu untuk P3K guru yang waktu itu diumumkan 1 juta yang akan direkrut, ada hampir anggarannya sekitar 24 triliun itu di dalam DAU. Sudah kita perhitungkan untuk P3K guru. Tetapi memang pada waktu tahun 2021 kemarin itu belum ada yang sempat diangkat tersebut. Nah, ini memang berlanjut di 2022 ini. Nah, di 2022 ini pun tetap ada anggarannya, tetap dihitung. Jadi di tahun 2022 ini ada sekitar 14 triliun disiapkan untuk P3K guru di dalam anggaran DAU tadi. Jadi uangnya sebenarnya udah masuk ini ke APBD pemerintah daerah. Jadi kalau kita lihat 2021, 2022 itu totalnya sudah 34 triliun sebenarnya penganggarannya. Tinggal sekarang, ya Pemdanya nih agar segera mengangkat para P3K guru ini yang sudah lulus seleksi, sehingga semangat kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah itu benar-benar bisa kita percepat dan bisa direalisasi. Itu kira Pak Dita. Oke, baik Pak. Dengan begitu bagaimana sih Pak mekanisme pembayaran gaji dan tunjangannya bagi para guru PPPK ini? Ya, jadi kan itu akan dibayar oleh Pemdanya. Jadi uangnya, anggarannya sudah disalurkan, dikirimkan pemerintah pusat ke APBD. Nanti APBD itu akan membayarkan para P3K guru yang sudah diangkat. Nah, ini tentunya lewat mekanisme dari masing-masing pemerintah daerah.
Nah, memang ini ada tanggung jawab dari pemerintah daerah agar juga menganggarkan tunjangan untuk para P3K ini karena adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah. Tapi memang banyak pemerintah daerah khawatir sama ini. Nanti kalau ada P3K diangkat, uangnya dari mana? Padahal uangnya udah ada itu. Nah, jadi sebetulnya tidak perlu ada kekhawatiran. Itu Mbak. Jadi seharusnya bagaimana nih Pak sikap Pemda terkait gaji guru ASN PPPK dengan kebijakan batasan persentase maksimal alokasi biaya pegawai tersebut Pak? Ya, kalau di dalam di penganggaran kan sebetulnya sudah dianggarkan. Nah, kalau dalam ketentuan kan memang itu ada pembatasan belanja pegawai 30% ya di dalam belanja APBD. Tentunya nanti ini kita harus lihat lagi. Harusnya belanja yang memang belanja benar-benar belanja pegawai yang produktif itu ya harusnya 30%. Kalau sekarang kan banyak yang masuk di sana ada uang honor, ada yang macam-macam. Itu sebetulnya harusnya mulai dirapikan sehingga nanti kalau nanti ada di APBD menghadapi kendala anggaran itu harusnya bisa dilakukan prioritas. Yang mana belanja yang mau diperlukan untuk sektor strategis seperti pendidikan misalnya. Baik, sangat menarik ya penjelasan dari para narasumber kita. Nah, tapi Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut nih dan sahabat Dikbud, kita akan simak dulu nih video jeda berikut ini.